Apa ya yang sedang trending? Kasus COVID-19 di Indonesia semakin meningkat. Salah satu syarat laboratorium yang dituju untuk uji tes COVID-19 yaitu bersertifikasi ISO IEC 17025-2017. ISO IEC 17025-2017 itu apa ya? Oke, coba kita cari. Apa itu ISO IEC 17025-2017? Cus. ISO atau International Organization for Standardization adalah organisasi dunia terbesar yang mengembangkan dan menetapkan berbagai standar internasional. Sedangkan IC atau International Electronical Commission adalah organisasi dunia yang memimpin untuk persiapan dan penetapan standar internasional untuk teknik yang berbasis elektronik dan teknologi. Kedua organisasi ini mengeluarkan sistem standarisasi untuk sebuah laboratorium, yaitu ISO IEC 17025 tentang persyaratan umum untuk kompetensi suatu laboratorium pengujian dan kalibrasi, di mana standar ini menetapkan 15 persyaratan manajemen dan 10 persyaratan teknik. Laboratorium adalah salah satu lembaga yang peranannya sangat menentukan dalam penjaminan dan pengendalian mutu suatu produk. Laboratorium tersebut tentunya membutuhkan hasil analisa yang akurat, tidak terbantahkan, dapat dipercaya dan mempunyai personal yang kompeten dalam melaksanakan kegiatannya. Oleh karena itu, pada tahun 1978 ILAC mengembangkan suatu persyaratan teknis untuk laboratorium pengujian sebagai kriteria teknis akreditasi laboratorium. Persyaratan tersebut diajukan pada ISO untuk dapat diterima secara internasional. Pada akhirnya, persyaratan GUID resmi diterbitkan pada tahun 1978 yang disebut dengan ISO GUID 25/1978. Seiring dengan perkembangan waktu, persyaratan GUID 25 terus mengalami revisi dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan serta perkembangan teknologi pendukung, yang pada akhirnya keluarlah ISO atau IEC 17025-2017 pada bulan November 2017. ISO IEC 17025 adalah Persyaratan umum untuk kompetensi pengujian laboratorium dan kalibrasi yang berdasarkan referensi internasional untuk laboratorium dalam melakukan kegiatan kalibrasi dan pengujian yang digunakan di seluruh dunia. Dalam ISO atau IEC 17025 terdapat 5 aspek, yaitu yang pertama, ruang lingkup laboratorium, yang kedua, referensi normatif, yang ketiga, bentuk dan definisi, yang keempat, persyaratan manajemen untuk lingkungan laboratorium, dan yang kelima, persyaratan teknik untuk laboratoriumnya. Langkah-langkah untuk mendapatkan akreditasi ISO atau IEC 17025-2017, yaitu yang pertama, komitmen perusahaan. Nah, komitmen itu mencakup komitmen terhadap konsistensi, komitmen terhadap integritas, komitmen terhadap akurasi hasil, komitmen terhadap anggaran. Setelah komitmen tersebut telah terpenuhi, maka langkah keduanya yaitu penyusunan struktur organisasi. Jadi, laboratorium harus menyusun struktur organisasi yang jelas untuk menjalankan kegiatan laboratoriumnya.
Laboratorium perlu menunjuk beberapa orang sesuai dengan kompetensi orang tersebut untuk mengisi jabatan dengan tugas-tugasnya, yaitu seperti pimpinannya, quality assurance, quality control, staff analysis, staff analis, dan staff sampling jika diperlukan. Nah, jika struktur organisasi sudah ditentukan, laboratorium harus membuat persyaratan kompetensi dan uraian tugas untuk masing-masing posisi tersebut. Nah, langkah yang ketiga yaitu penentuan parameter. Laboratorium harus menetapkan parameter yang akan diakreditasi. Penentuan parameter ini harus dilakukan di awal agar kita bisa mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan untuk parameter tersebut, seperti metode yang akan digunakan, peralatan yang dibutuhkan, dan harus dikalibrasi. Kemudian, certified reference material yang harus disiapkan, dan pengamatan lingkungan yang dibutuhkan. Jadi di sini parameter adalah jenis analisa dengan matrik tertentu. Karena pada beberapa sampel, matrik sampel sudah jelas perbedaannya. Langkah keempat yaitu penyusunan dokumen. Dokumen ini dibuat tertelusur dalam daftar induk dokumen yang diatur pada SOP pengendalian dokumen. Yang kelima yaitu persyaratan teknis. Nah, setelah dokumen selesai, langkah selanjutnya itu menyiapkan laboratorium dari sisi manajemen teknis. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu pelaksanaan program kalibrasi, validasi dan verifikasi metode, pengendalian mutu internal dan eksternal. Yang terakhir yaitu penetapan estimasi ketidakpastian. Nah, langkah ke-6 yaitu audit internal di laboratorium. Audit internal ini harus dilakukan oleh staf laboratorium yang sudah mendapatkan pelatihan auditor internal SNI ISO atau IEC 17025-2017. Langkah terakhirnya yaitu kaji ulang manajemen. Sesuai SNI ISO IEC 17025-2017, cakupan masukan dan keluaran pada kaji ulang manajemen sudah ditentukan dan harus direkam dengan baik. Adapun beberapa manfaat dari ISO 17025 yaitu pertama, mendapatkan pengakuan nasional maupun internasional. Yang kedua, memiliki kontrol yang jauh lebih baik atas operasi laboratorium. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri serta konsumen dalam menguji dan mengkalibrasi. Yang keempat, meningkatkan keuntungan dalam bidang pemasaran dari jasa laboratorium. Kemudian yang terakhir, validitas metode pengujian dan penyajian datanya yang dapat diandalkan. Jadi, ISO IC 17025 tahun 2017 itu merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh laboratorium yang membuka jasa pengujian.